Mas Pras, Bu Lucy. Iya, betul. Ceritakan. Ya. Oke, ini adalah satu gereja Katolik yang unik dan berwarna-warni yang tidak ada di duanya di dunia, hanya satu di Medan. Iya. Karena sejak saya mulai bangun itu saya punya idenya, gereja ini harus menggantikan tugas saya sebagai misionaris ke Indonesia. Maka semua apa yang saya mau katakan kepada dunia, saya masukkan dalam bangunan ini. Maka ini unik, saya ambil dua arsitektur Islam dan arsitektur Hindu, dipadukan menjadi satu untuk menjelaskan Alkitab kita. Maka ini adalah gereja pewarta, gereja katekese. Bagi orang Kristen yang datang ke sini, mereka membaharui imannya, karena mereka sudah tahu imannya. Bagi non-Kristen, kita wartakan inilah kan imannya. Sebagai informasi, pewartaan kepada kita. Maka saya di sini suster, nanti saya jelaskan, mereka bisa lihat secara inti begini. Di sinilah surga dan bumi bertemu. Di sini. Di sinilah Allah ingin bertemu dengan umatnya tanpa memandang wajahnya, agamanya, sukunya. Dia mau bertemu dengan umatnya. Maka saya harus secara simbolis mengatakan ini. Surga dan bumi dalam satu bangunan, lantai bawah itu merupakan bumi. Dengan jalan yang menuju ke gereja itu sebagai global dunia. Maka saya sudah mulai ceritakan buku Kejadian. Coba lihat di dindingnya. Allah mencipta jadilah semua 6 hari penciptaan dunia. Hari pertama sampai hari ke-6. Ini adalah bagi anak-anak sekolah minggu. Mereka tidak usah bawa Alkitab. Mereka bisa belajar. Dan di gereja itu 7 tingkat menaranya. Mengapa 7? Tidak 20 dan sebagainya. Karena 7 adalah angka sempurna. Jadi kesempurnaan hanya terdapat di surga. Dan banyak agama, budaya, 7 itu adalah surga. Langit ke-7, apa itu? Surga. Islam, langit ke-7 itu surga. Untuk orang Hindu, dunia ke-7 adalah surga. In English kita bilang the 7 heavens. Ya. Jadi 7 sacrament, 7 hari hanya di 7 hari dalam 1 minggu.
7 warna saja dalam pelangi. Maka ini boleh dikatakan gereja Pancasila, gereja Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Ini bukan untuk Katolik dibangun. Barang siapa yang mencari pengalaman Tuhan datang ke sini. Kamu berdoa menurut keyakinanmu sendiri, bertemu dengan Tuhanmu. Tuhan akan memberi pengalaman kepadamu menurut keterbukaan kamu. Itu yang tujuannya. Maka semua itu diatur dengan makna itu. Nanti lihat jalan aspalnya. Nah, tadi kalian tidak kalau dia sudah tahu mengenai dia kan pasti suruh kalian lihat dari teras ke bawah. Dari teras ke bawah dilihat jalan masuknya seperti manusia datang tunggu bersujud. Ini kepalanya, ini badannya, ini tangannya. Dalam warna ini juga warna juga mempunyai makna. Warna nampaknya saya waktu suruh cat tidak ada ide apa-apa supaya dia bisa menarik perhatian orang. Tetapi Tuhan yang membangun ini sudah mengatur warnanya untuk menyampaikan satu pesan kepada kita. Di 7 tahun kemudian saya menemukan itu artinya. Sudah berdiri 7 tahun kemudian. Lalu selalu orang tanya kenapa pastor buat begitu warna-warni. Jadi saya mulai mengamati. Akhirnya saya lihat ada 7 warna. Warna pelangi. Mulai dengan hitam. Ada putih. Ada abu-abu di dominan. Warna dominan itu abu-abu. Ada merah. Ada hijau. Ada biru. Ada kuning. Itulah yang saya menemukan maknanya. Apa artinya? Manusia yang berdosa datang ke sini mencari kesucian, kekudusan, keselamatan dari Tuhan. Tuhan bilang kamu boleh menjadi kudus, kamu bisa berserta. Tetapi harus bertobat kamu dulu dari dosamu. Kalau kamu bertobat, kamu menjadi kudus. Itu warna putih. Jadi hitam warna putih. Pertobatan itu warna abu-abu. Hari abu-abu itu. Dan kalau kamu sudah menjadi kudus, kalau mau bertahan dalam kekudusanmu, kamu harus siap berkorban. Mati terhadap kamu. Hidup untuk orang lain. Maka di atas putihnya ada merah. Darah korban. Kalau kamu mengorbankan diri, kamu akan memperoleh hidup ilahi dalam diri. Maka di atas merah ada hijau. Warna hijau itu kan lambang hidup. Kalau kamu memiliki kesucian, pengorbanan dan hidup ilahi, kamu ada berhak untuk masuk ke surga. Jadi berhak itu, kamu berhak untuk masuk ke surga. Kalau kamu masuk ke surga, Allah akan memuliakan kamu dalam kemuliaan. Itulah nasib. Maka intinya apa? Itulah kerigma Katolik. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kamu selamat. Dan ini manusia datang bersujud. Maria di surga pertama. Dari situ kita harus hitung. Berarti gereja. Gereja adalah surga di bumi. Kenapa? Kita bilang gereja adalah surga di bumi. Di mana surganya? Di mana Tuhan ada, di situ surga ada. Yesus mengatakan, saya bersamamu di dalam gerejamu. Maka gereja menjadi surga di mana Tuhan sebagai Emmanuel tinggal. Maka ini semuanya saya mengatakan untuk sebagai gereja pewarta,
Dan gereja itu sendiri saya bikin hiasin bukan untuk keindahannya. Itu katekismus. Waktu kalian masuk ke gereja, tidak perhatikan. Seakan-akan Tuhan menunggu untuk bertemu dengan umatnya. Maka dia menyambut orang masuk ke situ. Datanglah padaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Itu tujuannya. Maka orang-orang yang datang ke sini mencari kelegaan. Menurut dia keyakinan dia akan mendapat rahmat Tuhan. Ya, karena satu Allah saja kan. Maka itu dari dunia. Dan saya bangun gereja itu berdiri dari 12 tiang. Alkitab. Nah, ini Alkitab. Ini kan itu Genesis atau Kejadian. Di dalamnya katekismus. Kalian naik ke atas altar tidak? Tidak. Ini harus dihukum dia. Harus dibawa naik ke atas. Dibuat tulisan di situ, dilarang. Dapat izin dari pastor. Untuk sembarangan masuk. Tetapi kalau ada negatif tidak ada orang yang jaga. Jadi aku yang dihukum. Kalau jaga dia bisa bawa. Karena dia tidak tahu apa yang ada di sana maka dia tidak bawa. Gak ada susternya. Di atas altar ada kubah. Ya. Itu adalah buku Wahyu. Kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan kemudian pengadilan terakhir. Dan kemuliaannya. Maka di sana juga di atas altar ada satu Alkitab ajaib. Di atas altar. Di samping. Di atas altar. Di atas altar. Tertanam. Oke. Itu yang di dalamnya Allah invite. Kemudian mereka pergi dulu. Orang-orang di sini pergi. Tidak ada minta izinnya naik ke atas. Berdoa di depan. Dan di sana di langit-langitnya ada 6 sakramen yang dibungkus. Sakramen pembaptisan, krisma, doa, pernikahan. Iya, pengakuan. Lihat? Iya. Tidak. Yang di Ini berarti Di langit-langit. sebelumnya lari ke sana lihat lagi sebelumnya. Karena altarnya juga tidak ada tabernakel kalian tidak cari. Di mana tabernakelnya? Mula-mula saya bikin keindahan air mancur. Kemudian muncul inspirasi, saya jadikan sebagai sumur Yakub. Maka saya buat Yesus minta air. Mula-mula orang minum dari sini, air pam, diolah dan kirim sini. Tahu-tahu begitu gereja diberkati, Tuhan memunculkan mata air keluar dari kaki Maria di tapel. Nah, nanti kalian harus lihat. Maka tidak boleh terbuka. Siapa-siapa yang tidak ada administrasi apa-apa. Rasul yang menjaga. Ya. Masih ada 2 orang yang disebut Rasul. Iya. Mereka tidak termasuk 12 orang itu. Siapa? Paulus. Rasul Paulus. Ini Rasul untuk kita, orang Asia, untuk Indonesia dan sebagainya. Maka saya taruh mereka di luar, bukan di dalam. Coba dari lihat, karena kalian terburu-buru juga.
lihat inti daripada saya tidak tahu kenapa dia harus pakai sudah cukup. Angka itu tinggi, ada berapa anak tangganya? Ya, itu adalah lambang sakramen, 7 sakramen. Maka di sini sakramen pembaptisan, sakramen krisma, sakramen pengakuan, sakramen pernikahan, sakramen imamat, dan sakramen orang sakit. Dan 6 sakramen di atasnya. Tetapi sakramen utama itu besar, sakramen Eucharis. Dan kita naik ke atas altar, kita 8 langkah harus ada. 7 anak tangga, naik lagi. Angka 8 juga biblis. 8 sabda bahagia. Nah, itulah yang ditulis di sini. Dalam 4 bahasa. Jadi tujuannya orang datang ke sini bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak akan kasih pulang dia tahunan kosong. Dia akan mengisi dengan sabdanya, sabda bahagianya. Itulah yang ya, oke. Mari. Tabernakel di mana tahu? Hati Yesus adalah tabernakel. Ya. Oke, kalau begitu lain kali kalian harus. Oke. Sehat, Pastor ya.